Kritikan. Padahal Pak Wi ini baru saya buat itu kurang lebih setengah tahun ya. Itu karena saya gemes banget sama yang namanya isi cerita dari drakor. Dan anak-anak itu makin tergerus oleh gadget. Dia lupa kepada adiluhurnya, seni budaya, dan lupa pada adat tradisi bangsa Indonesia yang sopan, santun, agung, dan sebagainya. Terlalu mulus ya, cuma saya kenapa tidak? Saya harus juga menyuarakan sebagai penulis, harus menyuarakan juga suara saya. Tadi ada yang bertanya, kenapa namanya Aku? Ini memang saya cari wangsit nih Mbak. Ini tokohnya harus, ini tokoh adalah tokoh jenius, tapi dia introvert, tapi juga dia bisa ceria dalam kesedihannya, dan dia adalah memang contoh dari seorang perempuan yang memang pandai, baik pandai dalam menari, pandai dalam menyimpan isi hati, pandai dalam segala hal. Jadi memang saya searching itu kalau di dalam Pakmi artinya udah permaisuri gitu ya. Lalu mungkin di KBBI itu memang dikatakan juga sebagai permaisuri juga. Jadi sebetulnya Pakmi ini sehingga saya ambil karena saya di subjudulnya itu calon permaisuri yang berbuah. Gitu. Jadi Pakmi sebetulnya juga udah sebuah nama yang diberikan oleh Pakti yang mengidentikan, yang mencita-citakan bahwa Pakti telah menjadi seorang permaisuri. Jadi di situ kira-kira wangsit yang didapat setelah ketika mau apa ini judulnya nih? Karena saya tuh menulis bagai air mengalir saja. Jadi begitu saya mencari judul, saya oprek lagi ini cerita yang mana saya berlatar belakang tari, saya ulas lagi, lalu juga setelah saya dapat, berarti tadinya Garwo Padmi sebetulnya, tapi Garwo Padmi itu adalah memang dalam arti yang di Jawa itu sudah menjadi dia adalah permaisuri yang sudah jadi, sementara Padmi ini baru calon, sehingga garwonya itu saya buang. Karena ketika dia Padmi menjadi Garwo Padmi yang dikonotasikan oleh Sinuhun sebagai, maaf saya tidak menyebut raja ya, takut saya nanti masalah hukum lagi ini. Jadi saya Sinuhun atau lelaki itu. Memang saya di sini mengedepankan 3 nama tokoh perempuan karena saya seorang perempuan. Jadi gitu. Kenapa Garwo itu saya buang, sehingga saya pun sama editor ini yaitu Mas Dirang Hormon, sahabat saya, pamfletnya Semesta Seni, kenapa Bu dibuang? Atau Mbak ini juga protes, buang ketika saya diskusi, kenapa dibuang? Itu udah bagus. Saya artikan kembali karena saya telah mengoprek bahwa kalau Garwo Padmi berarti dia sudah menjadi seorang permaisuri. Kata Bunda Garwonya saya buang. Memang dia di dalam ulasan bab terakhir itu dijadikan Garwo Padmi, tapi itu dalam tanda kutip karena Padmi pada saat itu amnesia dan dia menyebutnya sebagai Garwo Padmi itu adalah Sinuhunnya sendiri. Padahal mereka belum resmi ya, ketika terjadi sesuatu asmara di atas ranjang itu mereka belum resmi menjadi suami istri, cuman dalam bayangan si Padmi yang amnesia itu dia adalah suaminya, karena memang terakhir dia sebelum terjadi tabrak lari itu dia mengadakan acara di mana Sinuhun itu mengganjeng dia sebagai diibaratkan sebagai Garwo Padmi. Padahal itu adalah sebuah acara. Tetapi oleh Sinuhun dikatakan itulah prosesi kita menjadi suami istri.
gitu. Jadi terjadilah libido yang memang cinta yang terpendam sudah bertahun-tahun, begitu bertemu di atas ranjang itu akan menghasilkan keturunan. Tetapi Patmi adalah seperti dikatakan oleh Pak Direktur Balai Pustaka ini, dia memang seorang pemulung, dia seorang jenius. Ketika dia melihat sinuhunnya itu berjalan atau melakukan upacara dengan permaisuri yang asli, dan dia teringat ketika kejadian di mana dia paling si permaisuri asli itu di remes-remes lah ya, karena dia ada di dalam telepnya ada ya, dia disiram, dia dijambak oleh permaisuri asli karena dia merasa tersisihkan dengan datangnya Patmi. Jadi dia minta pada Patmi untuk menghilang dari Sinuhun. Nah, Patmi itu melihat adanya Sinuhun dengan permaisurinya asli, dia akhirnya sadar dari amnesia dan dia kembali pada dirinya sendiri bahwa saya adalah Patmi, bukan Garwa Patmi. Oke,